Stepa hebat, selamat datang, selamat bertemu, selamat bergabung di Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Oke Stepa hebat, mata pelajaran IPS yang akan kita pelajari kali ini yaitu kita akan belajar mengenai zaman praaksara. Zaman praaksara itu merupakan salah satu materi kelas 7 semester genap. Oke Stepa hebat, sebelum saya mulai pelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan kalian kepada salah satu guru pengampu mata pelajaran IPS di SMP Negeri 4 Madiun. Halo Ibu Safitri. Halo Ibu Reni, selamat pagi Bu Reni. Bagaimana kabar hari ini? Syukur Alhamdulillah sampai hari ini masih diberi kesehatan sehingga bisa bertemu dalam pembelajaran online ini. Amin. Ibu, sebenarnya kita sudah kenal ya, tapi tidak ada salahnya kalau Ibu sekali lagi memperkenalkan diri sehingga di antara kita muncul chemistry yang akhirnya muncul adanya suatu pertalian psikis sehingga materi yang kita sampaikan hari ini nanti akan bisa diterima baik oleh anak-anak kita. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Ibu Reni. Perkenalkan, saya adalah Ibu Safitri Kartikawati. Saya mengajar di SMP 4 Negeri, SMP Negeri 4, yaitu nama saya tadi sudah saya perkenalkan Ibu Safitri Kartikawati, mengajar mapel IPS kelas 7. Begitu Bu Reni. Mungkin alamat rumah saya, kalau mungkin anak-anak ingin berkunjung ke rumah saya, yaitu di Bumi Antarisa, Perumahan Bumi Antarisa, Jalan Oviten, Blok N nomor 12. Mungkin kalau anak-anak berkunjung ke rumah Bu Fitri akan dengan senang hati Bu Reni. Silakan anak-anak kalau ingin berkunjung ke Ibu Safitri. Ibu Safitri sudah menerima kalian dengan dua tangan terbuka. Siapa yang ingin bergabung atau belajar di rumah atau di kediaman beliau, tentu saja beliau tidak akan menolak dan akan menerima dengan dua tangan terbuka. Begitu ya Ibu? Iya Ibu Reni. Iya, terima kasih. Langsung saja ya Ibu, kita akan belajar mengenai materi kita yaitu zaman praaksara ya Bu? Iya Bu Reni. Oke. Stepa hebat, kita akan mulai belajar kita dengan Ibu Safitri SPD. Semoga belajar kita kali ini nanti akan menambah semangat kita untuk tetap belajar walaupun di masa pandemi. Oke, sebentar ya Bu. Ini adalah mata pelajaran yang akan Ibu ampu ya kali ini. Iya benar Bu Reni. Iya, baik. Silakan Ibu, kami persilakan untuk memulai belajar kita. Iya. Selamat pagi anak-anak dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka, walaupun dengan online, tapi tetap semangat ya. Untuk pembelajaran yaitu kelas 7 semester genap bab 4 mengenai masyarakat Indonesia pada zaman praaksara. Nah, praaksara berasal dari dua kata, pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Jadi kalau digabung, zaman praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Selain itu, praaksara ada kata lainnya juga, yaitu nirleka. Nir itu tidak ada, leka itu tulisan. Jadi zaman sebelum mengenal tulisan sama. Jadi masih kehidupannya masih sangat sederhana anak-anak. Bahasanya gimana komunikasinya? Komunikasinya masih dengan bahasa isyarat, dengan dengusan itu. Nah, masa praaksara juga dikenal sebagai masa prasejarah, di mana pada waktu itu belum mengenal sejarah. Tapi kalau sudah mengenal sejarah bisa dikatakan masa prasejarah, masa di mana sudah mengenal sejarah. Next. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Karena aksara atau tulisan itu merupakan hasil kebudayaan manusia. Dan itu merupakan fungsi utama aksara itu. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu.
Maka manusia setelah mengenal tulisan itu biasanya meninggalkan catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu bisa berupa batu tertulis atau prasasti, kemudian juga bisa naskah-naskah kuno. Jadi dengan catatan-catatan tersebut bisa mengetahui di zaman sekarang, oh berarti zaman dulu itu sudah ada manusia. Nah, kemudian dengan adanya aksara itu berarti kita sudah mengenal peradaban. Masa apraksara itu dimulai kapan? Masa apraksara itu dimulai sejak manusia ada dan berakhir masa apraksara setelah mengenal tulisan. Tiap-tiap bangsa itu berbeda-beda. Misalnya Mesir. Mesir itu sudah mengenal sejak kurang lebih kira-kira 3000 sebelum Masehi dan berakhir pada waktu tersebut. Kemudian kalau di Indonesia sudah ada sejak kurang lebih 5 abad sebelum Masehi dan berakhir pada waktu tersebut. Kemudian Ibu akan menerangkan tentang periodisasi secara arkeologis. Nah, ini didasari dengan hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan. Benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia. Manusia hidup pada zaman praaksara. Berdasarkan penelitian, masa praaksara itu dibedakan ada 2 anak, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, kita menjelaskan dulu dari zaman batu. Nah, disebut zaman batu tentunya semua perkakasnya dari batu semuanya. Jadi dari batu yang diasah sampai lancip itu. Zaman batu dibedakan menjadi 4. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Di sini akan mengupas satu persatu dulu ya anak-anak. Yang pertama yaitu Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri hidupnya sangat sederhana. Jadi kehidupannya sangat sederhana. Perlengkapannya juga masih dari batu yang diasah. Dan kehidupannya itu hidupnya nomaden, berpindah-pindah tempat. Jadi segerombolan manusia purba berpindah-pindah tempat dan mencari tempat yang di situ ada makanan. Biasanya dia mencari makanan itu yang dekat dengan gua maupun dekat dengan sungai. Kemudian dia mengumpulkan makanan itu, dikumpulkan umbi-umbiannya, kemudian dimakan bersama-sama. Jadi sudah ada kebersamaan pada waktu itu anak-anak. Terkenal dengan sebutan food gathering, jadi mengumpulkan makanan. Kemudian kalau pengen daging ya menangkap ikan di situ. Dengan apa? Ya dengan kapak itu tadi yang sudah diasah anak-anak. Terus bisa dimasakkan? Enggak, belum bisa. Jadi belum bisa masak. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan tadi ya dimakan seadanya. Karena belum terkontaminasi jadi masih segar-segar juga. Kemudian kalau ikannya bisa enggak Bu dibakar? Belum bisa. Jadi belum bisa memasaknya. Jadi dimakan mentah. Seperti sashimi itu anak-anak ya. Jadi langsung dimakan mentah. Kemudian untuk memotongnya itu tadi ya. Jadi dengan itu sudah ada di gambar, itu merupakan kapak. Bahasanya masih dengan bahasa dengan gerakan-gerakan tangan, bahasa isyarat. Yang kedua yaitu Mesolitikum atau zaman batu tengah. Ini lebih sedikit agak maju ya anak-anak, tapi kehidupannya masih tetap sederhana. Dan sudah semi nomaden ya, jadi sudah ada yang berpindah-pindah, jadi masih ada yang ya bertempat tinggal di gua. Jadi masih sama, masih mengumpulkan makanan juga, masih food gathering juga. Bajunya dari apa? Ya bajunya dari kulit hewan yang dikuliti itu, ditutupi bagian-bagian tertentu. Ya gunanya untuk melindungi dari hawa panas maupun dingin. Di zaman Mesolitikum juga terkenal dengan adanya kebudayaan Gejok Medenger, yaitu mengumpulkan tumpukan sampah kerang atau siput yang akhirnya sampai menggunung. Jadi segerombolan manusia purba itu kan berkelana anak-anak ya. Kemudian kalau pengen berkelana, pengen makan ikan ya sudah
menelusuri di pantai, mencari kerang itu, kemudian dikumpulkan di situ. Setelah itu pergi. Nanti segerombolan lagi manusia purba juga gitu. Mencari kerang juga di situ dikumpulkan. Sehingga sampai menggunung, sampai tinggi. Jadi dia membuang, tidak dibuang tempat sampah sembarangan, jadi dikumpulkan di situ. Kemudian ada kebudayaan Abris Sosrots, adalah gua-gua tempat tinggal manusia purba. Nah, di sini sudah ada pembagian anak-anak manusia purbanya. Jadi yang perempuan sudah bertempat tinggal, sudah ada yang bertempat tinggal di gua. Jadi tidak mencari makanan, yang mencari makanan yang laki-lakinya, yang perempuannya, yang wanitanya, dan mengasuh anaknya di gua tersebut. Kalau ini sudah bisa, kalau pengen makan ikan dari hasil buruannya itu bisa sudah dimasak, tapi masaknya cuma dibakar. Lah dengan apa? Dengan digosok-gosokkannya batu-batu itu sehingga menimbulkan api. Jadi kehidupannya masih sederhana. Nah, kemudian lanjut ke zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Neo itu kan baru, jadi disebut zaman batu baru. Nah, ini sedikit lebih maju anak-anak, jadi sudah tidak berpindah-pindah tempat, sudah bisa membuat rumah walaupun sederhana dari kayu. Bentuk rumahnya sederhana, ada yang bentuknya rumah panggung. Nah, rumah panggung itu di bawahnya untuk beternak, jadi sudah bisa berternak, sudah bisa cara-cara bercocok tanam. Jadi kalau misalnya mencari makanan tidak usah mencari kemana-mana, jadi sudah bisa menanam sendiri. Kemudian hasil buruannya ya disimpan di bawah rumah panggung itu. Dimasak sudah bisa, ini sudah bisa masak sayur, tapi ya belum bisa masak sayur sop juga belum bisa ya, jadi masih ya seadanya, yang penting sudah ada kuah, sudah ada rasa. Kemudian ya belum bisa masak kalau ikan dibuat seperti ikan saus manis atau ikan yang bermacam-macam masakan sekarang belum bisa, walaupun itu masih sederhana itu Bu Reni. Berarti sudah bisa memasak tapi mungkin belum macam-macam ya Bu ya. Masih Jadi untuk yang bumbu-bumbu modernnya kita belum ada pada waktu itu ya Bu Safitri. Iya Bu Reni. Jadi mungkin dengan membakar atau merebus ya Bu Safitri. Iya. Oke, silakan dilanjut Ibu. Iya, itu pun sudah enak, sudah alhamdulillah itu. Iya. Kemudian untuk hasil kebudayaannya ya untuk tadi memasak, memotong sayuran, memotong ikan, memotong binatangnya juga masih dengan kapak. Dan seperti inilah adalah contoh kapak persegi, yang coklat itu disebut kapak persegi kan agak persegi. Ini banyak ditemukan di Sumatera, kemudian di Jawa, di Bali, di Maluku, di Sulawesi. Kemudian ada kapak lonjong. Nah, ini namanya juga lonjong ya. Jadi bentuknya lonjong hitam itu. Itu juga banyak ditemukan di Maluku dan Sulawesi. Dan ini ditemukan gerabah. Lah, gerabah ini untuk membuat sayur tadi. Ini dari batu anak-anak, tapi sudah kreatif loh ya. Sudah bisa membuat bentuk-bentuk seperti menyerupai hampir sempurna lah. Ini banyak ditemukan di Banyuwangi. Kemudian bajunya sudah sudah bisa mendesain ya, walaupun belum sempurna tapi sudah bentuk baju itu Bu Reni. Jadi itu bajunya dari kulit kayu, tapi sudah membentuk ya, sudah lumayan bagus itu. Saya pikir kalau zaman batu bajunya juga dari batu Ibu. Iya. Bukan ya berarti. Bukan. Ya. Karena sudah ada sudah tambah pinter ya, sudah ada ide-ide gimana ya. Jadi kalau bajunya pakai batu, ya gimana Bu Reni? Masa nempelnya juga nggak bisa ditempelkan. Iya betul. Iya. Silakan Ibu dilanjut. Oke, terima kasih. Kemudian menginjak ke zaman megalitikum. Mega itu besar, jadi zaman batu besar atau megalitik. Nah, ini sudah ada kepercayaan, ini sudah lebih maju, jadi sudah bertempat tinggal, sudah bisa bercocok tanam ya. Ini sudah mengenal kepercayaan.
Nah, untuk jenis-jenis bangunan pada zaman batu besar, ini untuk pemujaan. Yang pertama adalah menhir. Nah, ini menhir. Menhir ini dari batu, ini tugu tegak. Ini digunakan untuk pemujaan, memuja roh arwah nenek moyang. Nah, ini ditemukan di desa Bleber. Bleber itu di Jawa Tengah, Kecamatan Pati. Oke, sekarang ada kebudayaan yang kedua adalah dolmen. Dolmen ini dari batu, bentuknya meja, jadi meja batu. Fungsinya masih sama, yaitu untuk pemujaan. Di situ biasanya digunakan untuk sesajen, tapi bisa juga digunakan multiguna ya, bisa digunakan untuk duduk kepala suku. Jadi di situ sudah ada kepala suku, sudah ada yang mimpin. Jadi duduknya ada bisa di dolmen itu. Ini ditemukan di Toraja. Nah, kemudian ada kubur peti batu. Wah, ini menakutkan ya kalau bilang peti itu kan berhubungan dengan jenazah. Ya, itu juga dari batu, tapi batu yang tipis ya, dibentuk sedemikian rupa. Nah, ini juga sama digunakan untuk jenazah. Dan ini ditemukan di Wonosari, Yogyakarta. Next, ini ada waruga. Waruga ini juga sama dengan kubur peti. Tadi untuk jenazah, tapi bentuknya agak memanjang dan seperti kayak ada atap. Nah, ini banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Kemudian ada sarkofagus, bentuknya seperti lesung anak-anak. Dan ini juga sama untuk peti, untuk jenazah. Ini ditemukan di Gianyar. Gianyar itu di Bali. Kemudian ada bangunan lagi yang menyerupai seperti candi, tapi bukan candi ya. Ini namanya punden berunda. Namanya punden berunda karena bertingkat-tingkat. Ini digunakan untuk pemujaan juga. Ini banyak ditemukan di Demak. Nah, sekarang tadi sudah anak-anak sudah mengenal zaman praaksara dan zaman batu. Tadi dibagi pembagiannya. Sekarang langsung menginjak ke zaman logam. Mengapa disebut zaman logam? Karena perkakasnya semuanya dari logam. Nah, sampai sekarang pun kan juga ada perkakas kita jadi logam ya, itu peninggalan dari zaman logam. Zaman logam ini ada beberapa peninggalannya, yaitu ada kapak corong. Nah, kapak corong yang punya corong seperti itu agak tinggi itu, kapak corong ini ada kapak corong. Yaitu digunakan sama juga untuk menyimpan air, juga untuk pemujaan. Ini ditemukan ada di Sumatera juga. Kemudian ada nekara. Nekara ini seperti dandang ya. Ini fungsinya juga banyak itu. Digunakan juga untuk menanak nasi juga bisa, digunakan untuk musik juga bisa. Kemudian ada candrasa seperti apa ya itu? Seperti celurit ya Bu Reni itu ya. Seperti celurit tapi bukan celurit itu ya. Itu digunakan juga untuk pemujaan. Ada juga seperti goci ya, itu bejana. Bejana. Jadi ada 2 bejana di situ contohnya. Ini dari logam. Ini digunakan untuk menyimpan air. Jadi kalau mencari air disimpan di situ. Mungkin kalau sekarang kendi itu ya, jadi mungkin airnya segar disimpan. Seperti itu Bu Reni. Jadi tadi saya sudah nerangkan zaman praaksara, menginjak tingkatan sampai zaman logam. Berarti di situ ada perkembangan dari peradaban manusia ya Bu. Jadi dari yang awalnya zaman batu dari zaman batu, kemudian sekarang sudah menjadi zaman logam dan sebagainya. Kemudian budayanya pun juga berkembang terus ya Bu, tidak stagnan tetapi ada perkembangan. Di mana perkembangan itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita dulu juga
mempunyai pendidikan, mempunyai peradaban yang sangat luar biasa. Iya, Bu Reni. Kira-kira masih ada lagi, Bu, materi yang ada di situ? Ya, sampai di sini dulu Bu Reni, nanti kita Jadi ini berikutnya. materi terakhir ya, Bu ya? Iya. Materi terakhir, oke. Mungkin nanti kita akan sambung lagi dalam pertemuan yang lain ya, Bu. Iya, Sementara betul. kita akhiri sampai di Iya. sini. Terima kasih saya aturkan kepada Iya. Bu Safitri yang telah menemani kita Iya. untuk belajar mengenai apa tadi, Bu, materinya, Bu? Materi tentang zaman praaksara. Oke, Iya. jadi materi kita tadi yang sudah kita pelajari adalah zaman praaksara. Terima kasih ya, Bu. Sampai Iya. ketemu dalam pertemuan. Sebelumnya Bu Reni, saya Oh, juga iya? ucapkan pesan ya. Oh iya. Iya. Monggo, Bu, kalau Iya. mungkin mau memberikan pesan-pesan kepada Iya. anak-anak kita, kepada Stepa hebat kita, sehingga nanti akan menambah kehebatan dari anak-anak kita. Iya. Silakan, Ibu. Ya, untuk Stepa hebat, anak-anak dengan pembelajaran pada pagi hari ini tadi semoga dapat bermanfaat juga. Dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, memakai masker, menjaga imunnya juga, jangan bergerombol juga. Dan jangan lupa selalu menyirami tanaman pot karakter ini ya anak-anak ya di rumah, jangan lupa dijaga ya. Kemudian yang selalu disirami ya agar tumbuh dengan hebat seperti anak-anak Stepa yang hebat ini. Begitu Bu Reni. Iya, jadi walaupun pandemi, keaktifan anak-anak harus tetap dijaga ya, Bu ya. Iya, benar, Sehingga Bu Reni. walaupun kita tidak masuk sekolah, tapi keaktifan untuk belajar, Iya. keaktifan dalam pembiasaan termasuk cinta terhadap lingkungan yang antara lain menyiram tanaman kita yang ada di potter ya, pot Iya, karakter betul, Bu yang Reni. telah kita buat, tetap kita laksanakan terus ya, Bu Safitri. Iya. Tetap semangat pokoknya. Ya. Iya, betul. Jangan Terima sampai kasih. kita tidak semangat. Iya. Baik Ibu, terima kasih saya aturkan. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bu Reni. Stepa hebat, itu tadi belajar kita di Kejar Prestasi. Kelas belajar untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menambah kehebatan kita dan akan menambah pengalaman kita, serta hal-hal yang akan kita pelajari nanti akan menjadikan kita tetap lebih aktif dan lebih dewasa lagi. Stepa hebat, jangan sampai lupa apa yang sudah dipesankan oleh pengampu kita hari ini untuk tetap menjaga aktivitas kalian dan tetap memelihara pot karakter yang telah kita buat tempo hari. Selamat bertemu kembali dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.